Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Airo Elektronik. Di video kali ini saya dapat servisan televisi merek Sharp Universe 21 in ya. Kata pemiliknya ini kerusakannya mati. Jadi ketika ditonton tiba-tiba mati, dan setelah mati itu tidak bisa dinyalakan sama sekali. Baik teman-teman, langsung saja, tidak usah lama-lama. Mari kita coba dulu televisinya bagaimana gejalanya, biar tahu, biar bisa menganalisa. Oke, lampu indikator menyala ya teman-teman. Coba saya start. Bentar. Sempat hijau sebentar, lalu mati lagi ya. Coba oh ya, sempat hijau sebentar lalu kembali ke merah. Oke, apakah yang menyebabkan Sharp ini kerusakannya seperti itu? Lampu indikator menyala merah, hijau sebentar lalu kembali ke merah lagi. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama, langsung saja mari kita cari tahu bersama-sama. Akan saya bongkar dulu untuk televisinya. Oke, akan saya ukur dulu untuk tegangan B+. Seperti biasa, probe hitam kita tempel di ground tabung supaya kita tidak memegang. Lalu probe merah kita gunakan untuk pengukuran tegangan. Untuk tegangan B+ kita ukur di elko 160 volt. Kita coba nyalakan lampu indikator merah, berarti ini posisi TV standby. Kita cek tegangan B+, 8 volt. Coba saya start. Tidak mau start, dia hanya standby ya. Oke, untuk TV Sharp Universe ini posisi standby itu memang normalnya 8 volt ya. Jadi kalau kita beda dengan TV Sharp yang lain, ada juga TV Sharp yang standby itu sekitar 130 start baru 115 kayak gitu. Kalau Sharp ini, jenis ini itu dia kalau standby tegangan memang normal 8 volt. Jadi ini kerusakannya tidak mau start ya. Oke, saya pencet-pencet tidak mau start. Oke, akan coba saya telusuri dulu dimanakah yang menyebabkan televisi ini tidak mau start ya. Baik teman-teman, televisinya sudah saya bongkar, dan ini dia penampakan dalamnya. Untuk kondisi dalamnya masih ya tidak tergolong kotor. Ini kan saya analisa dulu, sambil saya amati dulu apakah
ada komponen yang mencurigakan, terutama pada elko ya. Jadi elko-elkonya kita amati apakah ada yang menggelembung. Teman-teman, saya rasa ini untuk kondisi elko masih bisa tergolong bagus secara fisik ya, cuman tidak tahu, nanti akan saya cek elko-nya apakah ada elko yang kering, karena TV sub ini adalah rajanya Protek ya. Jadi kalau ada tegangan yang bermasalah sedikit saja, entah itu di bagian mana, itu pasti dia terprotek. Oke teman-teman, saya keluarkan dulu mesinnya, dan hati-hati dalam mengeluarkan mesin. Ini tegangan 400 tegangan AC masih tersimpan di elko 400 volt ini, hanya hati-hati dulu. Jadi kita buang dulu tegangannya, jadi supaya kita tidak tersengat listrik ya. Nah, sebentar, cari posisi dulu yang enak, agak majukan dulu posisinya. Oke, di sini sudah ada lilitan kawat. Nah, sudah pernah diservis ya tentunya ini mesinnya. Oke, dan saya buang dulu tegangan 400 voltnya memakai steker solder ya. Nah, kayak gini. Ini sudah aman. Oke, jadi kita pegang-pegang, tidak takut kesetrum lagi teman-teman. Oke, coba kan saya ambil dulu untuk ini, susah banget sekali. Ini masih nyampe. Saya dulu jalurnya yang ini ya, dia melewati fuse ya. Oke, cek dulu tegangan B plusnya. Oke, akan saya ukur dulu untuk tegangan B plus. Seperti biasa, probe hitam kita tempel di ground tabung supaya kita tidak memegang. Lalu probe merah kita gunakan untuk pengukuran tegangan. Untuk tegangan B plus kita ukur di elko 160 volt. Kita coba nyalakan lampu indikator merah, berarti ini posisi TV standby. Kita cek tegangan B plus 8 volt. Coba saya start. Tidak mau start, dia hanya standby ya. Oke, untuk TV sub universe ini
posisi standby itu memang normalnya 8 volt ya. Jadi kalau kita beda dengan TV sub yang lain, ada juga TV sub yang standby itu sekitar 130 start baru 115 kayak gitu. Sub ini, jenis ini itu dia kalau standby tegangan memang normal 8 volt. Jadi ini kerusakannya tidak mau start ya. Oke, saya pencet-pencet tidak mau start. Oke, akan coba saya telusuri dulu dimanakah yang menyebabkan televisi ini tidak mau start ya. Oke teman-teman, ini bukan protek ya, ini gagal start. Jadi kalau protek itu televisi sudah start, jadi protek itu si flyback ini sudah bekerja dan mati lagi, itu namanya protek. Kalau ini belum sempat start, di gagal start ya kategorinya ini. Jadi teman-teman harus bedakan, kalau flyback sudah sempat nyembur, sudah mengeluarkan tegangan 180, itu baru dinamakan protek. Oke teman-teman. Oke, jadi ini gagal start. Baik, akan saya coba cari dulu di mana kerusakannya untuk menghemat durasi video ya tentunya. Oke teman-teman, setelah saya ukur sana sini, saya cari sana sini, saya menemukan kejanggalan di tegangan. Ini kan ada dua IC ya, yang satu itu 7808 untuk supply IC chroma di sini. Nah, untuk 7808 dia tidak ada tegangan, karena ini saya analisa untuk inputnya dia diambil dari kaki flyback. Nah, flyback belum bekerja karena tegangan B+ masih belum start. Jadi masih standby, dan ini saya rasa normal ya, menurut saya belum ada tegangan karena flyback belum bekerja. Nah, di sampingnya ada IC 7805 ya teman-teman. Nah, di sini saya curiga, ini saya urut ke sini, pin nomor 1 ya inputnya. Jadi kalau dihitung 1 2 3 itu satu input, yang tengah itu ground, dan nomor 3 itu output ya. Nah, setelah saya urut di sini, ini ketemu resistor ke sini, ada elko, lanjut lagi ke sini. Di sini ya ada dioda D753. Setelah itu dia melewati resistor atau apa ini, dia ke sini ke kaki trafo switching ya, kaki trafo. Nah, di sini harusnya tegangan itu tegangan 5 volt ya, untuk tegangan start ya. Oke, akan coba saya ukur teman-teman. Akan coba saya ukur tegangan isinya. Di sini inputnya terbaca
hanya 1 volt. Kita lari lagi ke sini. Sebelum resistor di sini sama 1 volt. Kita ke dioda sama 1 volt. Nah, ini harusnya ada tegangan ya teman-teman, soalnya dia buat supply 7805. Oke, saya coba cek dulu dioda ini. Oke, saya buang dulu tegangannya untuk elko 400 voltnya. Saya cek dulu untuk diodanya ya. D753. Dioda nampaknya normal teman-teman. Dioda nampaknya baik-baik saja. Oke, akan coba saya cari tahu lagi teman-teman, ini apa yang menyebabkan ini tidak mau start ya, pastinya itu apa. Oke, memang TV sub ini butuh kesabaran, jadi kita juga harus teliti teman-teman ya. Saya cari-cari dulu. Baik teman-teman, di sini dioda D753 sudah saya ganti, dan sekarang saatnya pengetesan apakah televisi ini menunjukkan perubahan atau tidak ya teman-teman. Kita coba. Oke, saya colokkan dulu. Oke, lampu indikator sudah menyala. Saya cek tegangan plus normal 8 volt, posisi standby. Coba kita start. Oke, B plus 115, lalu protect. Lalu terprotek ya teman-teman. Oke, kita coba ukur dulu tegangan 180 ya, tegangan video. Posisinya sebetulnya di matriks RGB ini ada elko 100 maksud saya elko untuk tegangan video ya, dengan ukuran 250 volt 10 mikro biasanya. Kita cek di kaki positif ya, kita ulangi lagi, kita cabut dulu stekernya, kita tempel di kaki positif ya, karena TV ini sudah start, harusnya dia muncul tegangan video ya normalnya. Oke, sudah start, tegangannya tidak terbaca. Oke teman-teman, jadi setelah pergantian dioda itu ada perubahan, televisi bisa start, B plus bisa keluar, akan tetapi terprotek ya. Jadi
ini Protect, makanya kita cari dulu Protectnya dari mana. Kalau tegangan bebas sempat hadir, playback tegangan video belum sempat keluar, makanya kita cek dulu. Setelah tidak mau start, setelah saya ganti dioda sudah start, tetapi ini terprotek lagi teman-teman. Oke, saya cek dulu untuk elko nya. Saya curiga di elko video ya teman-teman, soalnya saya cabut dulu, soalnya tadi terdengar apa, tegangan tinggi itu muncul. Jadi kayak di kop sini ada ya tanda-tanda bahwa itu tegangan tinggi sudah keluar. Saya curiga di elko nya. Saya cari dulu dengan alat rakitan saya sendiri, ini ISR meter, untuk mengecek elko ya. Biar kelihatan teman-teman. Saya taruh sini aja kali. Maaf, posisinya kurang pas. Oke, begitu mungkin. Saya cek dulu elko nya, siapa tahu ada elko yang kering ya. Cek dulu elko B plusnya, elko B plus normal. Kita ke satunya normal, kita cari-cari dulu teman-teman. Ini teknisi wajib punya ya ISR meter ini, karena akan mempermudah kita melakukan pengetesan. Nah, di sini tidak ada pergerakan. C berapa itu? C 601 ya. Ada pergerakan. Tidak ada pergerakan C601. Saya coba cari lagi. Coba saya cek di sini. Masih, saya cek dulu elko videonya di metrik RGB dan tidak ada pergerakan ini teman-teman. Oke, bisa dilihat. Oke, tidak ada. Sini saya menemukan dua elko, akan coba saya ganti dulu untuk elko nya, elko video, dan ini belum tahu elko apa, C601. Teman-teman, saya ganti dulu elko nya. Saya lepas dulu elko video ya. Oke, mohon maaf kesenggol kameranya, dan benar saja teman-teman, ini elko nya 33 mikro
250 volt dari atas masih oke. Kita balik, ternyata korosi ya, sudah bocor. Ini dipastikan ini kering. Ini dia elkonya. Mudah-mudahan yang menyebabkan protek hanya ini. Kita cabut lagi yang satunya, C601. Ini elko apa juga kurang tahu. Ternyata sama, elko video juga, 10 mikro 250 volt. Coba lepas dulu. Oke, sudah terlepas. Dengan ukuran dia 10 mikro 250 volt. Dari atas masih oke lah ya. Kita balik, ternyata sama, korosi juga dua-duanya. Ini dia teman-teman. Nah, oke, mulai ada petunjuk. Mudah-mudahan hanya ini penyebabnya, penyebab protek. Yang tadinya tidak mau start, setelah diganti dioda malah protek. Mudah-mudahan ini penyebab utama yang menyebabkan protek, jadi tidak pusing lagi ya teman-teman. Akan coba saya carikan dulu spare partnya, penggantinya. Oke teman-teman, jadi setelah saya lakukan penelusuran tadi kan saya menemukan elko 22 mikro 250 volt, ada 2 biji yang kering ya. Ini 250 volt 10 mikro, yang satunya 33 mikro 250 volt. Nah, setelah saya lakukan pergantian di elko nya, ini belum saya tata, ternyata televisi masih terprotek. Nah, saya coba cari lagi penelusuran dengan alat ISR meter milik saya. Nah, saya menemukan ada 4 buah elko yang kering atau setengah kering ya. Ini dia elko nya, ukurannya 1 mikro 50 volt, ada 2 biji. Ini di dekat flyback. Dan yang satu lagi 100 mikro 63 volt, ada juga 470 mikro 63 volt. Nah, setelah saya lakukan pergantian di keempat elko ini, alhamdulillah televisi sudah menyala dengan normal, tidak protek lagi, dan hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, televisi sudah menyala dengan normal ya, hasilnya bagus. Oke teman-teman, jadi kerusakan televisi ini bisa disimpulkan tadi pergantian dioda dan
dioda dan ada 6 buah helco ya, 6 buah helco, televisi kembali normal. Oke, jadi sekian dulu teman-teman cara menangani TV Sub Protect. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.